Misal. Kalau Ustadz tuh UFO. Oh gini, Iya, Ustadz UFO. tuh percaya nggak sama alien? Aku percaya sama alien. Dengar-dengar ya, dengar-dengar katanya di tahun 2026 tuh perselingkuhan tuh semakin hot. Wah, sekarang banyak yang ngomongin masalah awas lo nanti apa yang lo lakukan, apa yang lo capai jadi kena ain gitu. Oke. Itu sebenarnya gimana sih? Iya. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit menjadi satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tanggal 31 Desember. Ya Allah, Pam doain ya Pam. Besok aku ulang tahun. Ya Allah. Kalau meminta kado kan nggak mungkin. Ya kan Pam. Tapi doain ya customer juga ya. Insya Allah besok aku ulang tahun dengan bertambahnya usia. Insya Allah Allah semakin memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Karena tanpa kita sadari diri kita itu menopang banyak keluarga di sekitaran kita. Betul. Jadi insya Allah 2026 menjadi momen di mana khususnya Butik Haji Igun semakin dicintai, semakin diminati. Amin. Ya, gitu. Baru mau ulang tahun dari colek-colek. Kenapa lagi? Pinjem duit. Enggak, itu mah nanti. Ada waktunya gitu. Iya, ada. Kenapa sih colek-colek, Pam? Itu dong, Kak. Oh, nih. Bukan. Minum. Minum Apa aku sih? udah ada. Oh, aku baru ingat. Pasti kamu pengen yang namanya Dilan Sereal Iya, kan? tapi aku nunjukin dulu begini. Nggak apa-apa. Emang lo kayaknya nggak pernah beli ya, Pam? Ngandelin gua terus. Enggak, aku sebenarnya udah beli, tapi stok aku habis di mobil. Like that. Ya udah, sana cepet sarapan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. belum datang bintang tamunya, kita makan dulu. Bener. Ini makin hari makin enak ya Kak sarapan Dilan Sereal ya. Bener-bener satset anti ribet. Benar banget Pam, apalagi ini udah mau di akhir tahun ya. Jadi Dilan Sereal ini memang enak banget. Soalnya Dilan Sereal ini kombinasi antara Choco Crispy dan creamy vanilla yang milky terus bikin pecah di mulut. Nah, kalau aku kan udah tahu, mungkin customer kakak nggak mau ngasih tahu customer yang belum tahu nih Kak. Nah, aku juga mau ingetin nih sama customer. Ini tuh varian terbaru dari Dilan ya, namanya Dilan Sereal. Ini solusi banget buat kalian yang pengen sarapan tapi praktis. Mungkin nggak cuma sarapan, tapi bisa juga buat ngemil. Betul banget. Jadi sekarang namanya Dilan tuh udah ada serealnya nih customer. Bener Pam. Jadi kalau mau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet. Bener-bener real sarapan anti ribet. Aku suka banget nih Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama Pam. Dilan Sereal emang sereal kekinian anti ribet. Sarapan dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Tepuk tangan. Nah, episode kali ini sedikit berbeda karena kita memasuki tahun baru ya. Besok tanggal 31 kan tahun baru nih. Kita tuh pengen ada customer juga dapetin insight ya. Wow. Gimana cara kita untuk menghadapi tahun 2026. Please welcome Ustadz Felix Syam. Assalamualaikum Ustadz Felix. Kita salaman dulu biar nggak slack. Ini Pam. Owe gitu. Apanya Pampres? Pam tadinya namanya dia Sapam tadinya. Sapam. Iya, jadi disingkat Pam. Oh, gitu. Ya gitu Ustaz. Ustadz bawa apa sih itu Ustadz? Oh ya, ini aku bawa buku buat Pak Haji. Masya Allah. Bu Haji nggak dapet ya? Kalau udah jadi Pak Haji dapat. Ustadz, ini bukunya judulnya Islam Ismi. Islam Ismi, Apakah ini penandaan cerita tentang Ustadz yang menjadi mu'alaf? Salah satunya iya, tapi aku lebih kepada pengen kayak ngasih tau orang kalau mereka punya pertanyaan tentang Islam, misalnya terus kenapa mereka harus masuk Islam misalnya, atau apa sih yang menjadi nilai tawar di dalam Islam. Nah, itu aku tulis di situ. Jadi kalau di buku ini nih Pam ya, ini sekilas aku barusan ngelihat 22 tahun mencari cara terbaik yang menjelaskan pertanyaan mengapa harus Islam. Berarti Ustadz ini menjadi mu'alaf 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti tadinya makan babi. Babi itu termasuk makanan kesukaanku. Oh ya? Serius. Char-siu. Semua. Casio itu salah satunya. Aku dulu minum, aku dulu babi ngalah ting ting ting.
gitu. Keluar lagi Udah hari lewat sekarang. berarti ya. Sekarang insya Allah nggak ada keinginan untuk menuju ke sana sih. Wah, luar biasa. Masya Allah seperti itu. Mudah-mudahan diperpanjang. Amin. Amin. Ustadz, ini kok bisa jadi mualaf pada waktu itu, ceritanya gimana? Cerita singkatnya sih dulu aku tuh kan suka main game. Oke. Suka main game dan suka kayak baca buku dan segala Berarti macam. kalau 23 tahun yang lalu warnet ya? Belum warnet, PlayStation. Oh, PlayStation. Oh, PS. Ngalamin nggak, Pam? Iyalah, gue jaga rental. Oh, serius? Iya, serius. Oh, satpam di rental. Terus, Tat? Iya. Nah, suka main game, dari game itu terus aku jadi ateis kan. Karena game zaman dulu tuh kayak ngasih semacam pandangan bahwa saya kayak Tuhan tuh cuma ide aja, Tuhan itu cuma kayak tipuan. Akhirnya kita jadi ateis kan karena nggak menemukan esensi agama di agamaku yang lama itu. Oke. Nah, setelah ateis kurang lebih 5 tahun aku masuk IPB Bogor. Oke. Nah, Kuliahnya ceritanya? Kuliah Iya. IPB Bogor minoritas kan ya, karena setauku cuma berapa ya, 4% kayaknya di Oke. IPB itu yang bukan muslim, termasuk orang Chinese. Iya. Nah, di situ ketemu Ustadz Fatih Karim, terus kemudian ngobrol. Serius? 23 tahun yang lalu? 23 tahun Kalau yang Ustadz Fatih udah jadi Ustadz belum? Dia udah jadi Ustadz. Wah. Masya Allah. Dia udah jadi Ustadz, dia kebetulan ngisi di angkatanku, dan akhirnya teman seangkatanku itu yang kenalin aku dengan Ustadz Fatih Karim. Oke. Nah, karena kita ngobrol, aku pikir wah ini kayak nggak sesuai dengan apa yang aku pikir tentang Islam. Ya. Karena kan logik banget kan dengan beliau Ya. kan. Sedangkan yang aku tahu tentang Islam tuh kayak ritual, kayak apa ya, masukan Keras setan, gitu ya, kayak keras, keras, ya. betul. Dan pas lagi ini kan 9/11 kan, Iya. 2001. Iya, belum lama ya. Belum lama, dan akhirnya pikiranku tentang Islam tuh berubah. Nah, setelah 5 tahun aku jadi ateis, aku melihat cuma Islam yang bisa memuaskan cravingku atas logik, Ya. lalu cravingku atas agama yang benar-benar jadi prinsip hidup, bukan sekedar ritual. Iya. Nah, itu. Berarti Ustadz ini dulu tuh mencari ya? Aku nyari. Mencari kayak Tuhan itu ada nggak sih? Benar. Apa agama itu penting nggak sih? Gitu Benar. ya? Karena tanpa agama pun kasarnya Ustadz juga happy-happy aja gitu. Tanpa agama aku sangat happy, aku makan babi, gitu kan. Maksudnya benar-benar enjoy kan? Iya. Rezeki Ada juga ada. Justru rezekiku diuji setelah aku masuk Islam. Oh ya. Iya, serius. Berarti 23 tahun yang lalu Ustadz lagi ya 20-an juga ya, makanya mau mulai masuk kuliah ya? Iya, betul. Jadi waktu itu umurku 18 tahun. Oh, 18 tahun. 18 tahun aku masuk Islam, dan akhirnya ya menemukan seperti apa akhirnya ya hidup dengan agama. Setelah sebelumnya ya pas mencari itu kan aku berpikir tidak perlu agama, hidupku udah bahagia. Iya. Yang penting Berarti baik. di saat waktu Ustadz masuk Islam, keluarga semua masih dengan agama yang lama? Sampai Mama, sekarang, Papa? sampai sekarang mereka masih dengan agama yang lama, kecuali kakakku bersyahadat tahun 2000 kalau nggak salah 2020 kalau nggak salah ya. Tapi Ustadz bisa melihat apa yang kenapa keluarganya Ustadz juga nggak ada yang mengikuti Ustadz? Aku melihat ini sindrom yang sama ya, karena kalau kita lihat misalnya jangan keluarga dulu deh, orang-orang Muslim. Iya. Orang Muslim zaman sekarang di Indonesia itu ada tren, mereka justru mempertanyakan agamanya kan gitu kan ya. Ya. Karena kan generasi berganti, pertanyaan berganti. Kalau zaman dulu orang cuma nanya apa itu Islam, bagaimana cara Islam bekerja. Misalnya contoh ya, Pak Haji misalnya tahulah pertanyaan-pertanyaan orang ya, kalau ketemu Ustadz, bacaannya apa? Kan itu kan ya, anakku mau ujian nih, bacaannya apa? Ini gimana caranya biar bisa begini? Gimana cara biar bisa begitu? Amalannya apa dan segala macam. Tapi kalau generasi sekarang mereka nanya kenapa aku harus Islam? Kenapa Muhammad harus jadi nabiku? Kayaknya Yesus lebih keren deh. Atau misalnya kayaknya Allah kayaknya cuma ide deh, kayak gitu. Jadi nanya tentang why, kenapa? Nah, akhirnya dari titik itu karena kita nggak bisa jawab, maka mereka menjauh daripada Islam. Pandangan mereka tentang Islam itu kuno, Islam itu jelek, Islam itu ketinggalan zaman, Islam itu alasan. Kalau ada apa-apa nyalain takdir. Kayak kemarin misalnya bangun misalnya pesantren, kita tahu kolomnya kecil banget, runtuh, terus kemudian bilang takdir. Orang lihat Islam tuh begitu. Nah, itu baru orang Islam tuh, bayangin Pak Haji. Gimana kalau bapakku ngelihat tuh, atau ibuku ngelihat, atau the rest? Nah, kan gue bilang juga apa? Ini Islam nih begini nih, gitu kan? The rest of Chinese akhirnya mikir begitu kan. Akhirnya mereka nggak respect dengan Islam, karena Islam kayak jadi cuman apa ya, pelarian daripada kemalasan dan ketidakbenaran orang. Misalnya contoh ya, kita janjian, besok kita janjian ya, jam berapa? Jam 9 ya. Oke, jam 9, insya Allah. Ternyata besoknya telat. Di dalam pandangan orang apa? Insya Allah ini jadi jelek kan? Ya. Qadarullah gitu kan yang sering kita pakai. Kenapa runtuh pesantrennya? Qadarullah. Nama Allah dipakai dan akhirnya membuat orang itu jadi jelek pada tentang Islam. Islam justru ribut sendiri. Islam akhirnya
pedofil, lalu kemudian pelecehan seksual. Ya, kenapa kok bisa ada di pesantren seperti itu? Betul, Gitu kan? Orang mau belajar malah ternyata terjadi pelecehan seksual dan segala macamnya. Nah, ini fakta yang mereka lihat. Maka kalau misalnya aku tadi ditanya kenapa sih mereka belum mau untuk Islam, aku pikir ya tanggung jawab kita juga sih, karena kita belum cukup menunjukkan seperti apa Islam. Ya, betul. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ya, Pam-Pam juga bahwa agama itu kan turunan ya, Sat. Betul. Agama itu turunan karena orang tua kita memeluk agama tersebut. Benar. Ya kan, akhirnya kita terkena imbasnya. Benar. Gitu. Tapi setelah itu semakin kita dewasa, kita berteman, kita akhirnya mencari ya. Betul. Ya kan, mungkin karena di sini Ustadz akhirnya mualaf menjadi Islam. Tapi banyak juga mungkin sahabat-sahabat kita di luaran sana, mereka mencari akhirnya agama lain menjadikan agama barunya mereka. Kita Benar. juga nggak bisa menyalahkan ya, karena menurut aku agama itu adalah sifat yang paling privacy. Benar. Ya kan, karena pada endingnya bahwa kita ini meninggal sendiri-sendiri. Ya. Nggak meninggal bareng keluarga, nggak meninggal bareng teman gitu. Jadi kita Nggak punya grouping, responsibility dengan diri kita sendiri. Benar. Itu yang bikin Ustadz jadi kayak, wow, endingnya gue mau apa nih gitu ya. Betul. Akhirnya di satu titik memang aku nggak mempertimbangkan bahwa aku punya keluarga yang masih belum muslim. Ya. Karena bagaimanapun juga kan itu pilihan kita sendiri-sendiri, Ya. kita yang nikmatin. Tapi aku senangnya orang tuaku adalah mereka juga cukup bijak, terutama bapakku ya. Bapakku bilang ya, Lik kamu yang jalanin, agamamu kamu yang jalanin. Saya semalu, saya mau orang. Wah, gitu Ya kan, Fabi kan. Dia bilang, dia ngomongnya begitu. Artinya dia bilang ya agamamu kamu yang jalani sendiri. Kalau memang kamu memutuskan masuk Islam, papi pesan jangan main-main aja. Kamu harus menyeluruh dalam ikut Islam. Aku tentu. Tapi ternyata ya kan pasti ada penyesuaian ya, adaptasi dan segala macam. Ya beruntungnya aku dibesarkan dalam keluarga yang cukup toleransi. Toleransi dan orang dulu itu mungkin lebih bijak ya. Aku pikir begitu dan harusnya memang begitu ya sebagai orang tua ya. Kalau zaman sekarang kan senggol bacok ya. So, kalau sekarang kan misalnya pindah sedikit dimusuhin, Gitu. blok, iya kan? Pak Haji sadar nggak sih kalau ternyata di dalam Islam tuh bukan hanya orang pindah agama yang dimusuhin, Ya. tapi beda pengajiannya dimusuhin loh. Betul. Oh iya, Pernah ngerasa nggak sih? Iya, betul. Jadi contoh beda ya, guru, beda guru, ajaran, itu kayaknya udah beda pasport ya. Ya, pertama agamanya sama nih, beda pengajian sudah ternyata kayak beda agama. Ya. Di dalam satu pengajian aja, beda guru juga ternyata ada problemnya. Ya. Beda pandangan apalagi, terus Ya. ada problemnya. Nah, menurutku ini yang harus kita perbaiki karena ini dilihat oleh orang. Orang nggak mau tahu teori tentang Al-Quran. Al-Quran itu tidak mereka baca. Yang mereka baca kan kita sebagai seorang Muslim. Dia masuk Islam dulunya dia baik. Pernah nggak Pak Haji misalnya atau Pak Pam-Pam apa Mas Pam-Pam atau Iya, apa Pam enggak, dia nggak ada gendernya. ada gendernya Ya, ya? jadi panggilnya Pam-Pam aja. Saya contoh kayak Pam-Pam misalnya atau Pak Haji pernah nggak ketika kita misalnya kayak ada di satu pengajian ya, lalu kemudian kalau kita ngelihat satu orang, dia sebelum dia hijrah dalam tanda kutip itu baik sama kita. Ya. Dia baik sama orang-orang, pergi kelabing bareng-bareng, bahkan nggak nanya kamu mabuknya pakai apa gitu kan ya, asal mabuk aja, terserah mau mabuknya pakai apa. Begitu dia pengajian, dia nanya, kamu ustadzmu siapa kan gitu. Atau kamu misalnya ngambil pendapat yang mana. Padahal dulu ketika dia maksiat, dia bisa jadi orang baik. Ketika dia jadi orang baik dalam tanda kutip, itu nggak menunjukkan kebaikan pada orang lain. Dan biasanya kalau orang yang mendadak baik gitu jadi mengharamkan orang lain gitu nggak sih? Kayak Betul. misalnya nih aku sama Pam-Pam, terus Pam-Pam nggak sholat, terus Benar. aku jadi kayak orang yang paling benar. Betul, ketika kita udah mulai sholat Ya. gitu, kita udah langsung kayak ngejudging orang, merasa lebih baik. Ya. Tapi itu menurutku apa ya, cobaan yang paling sulit sih. Ya. Cobaan yang paling sulit. Tapi ini benar-benar realitas sih, Stan. Realitas. Maksudnya karakter seperti itu di saat kita hijrah atau di saat kita menuju lebih baik tuh kayak semua orang tuh salah gitu. Itu ujiannya setan kan, ujian Ya. paling sulit. Ya. Jadi kata orang, salah satu ujian paling sulit di dalam Al-Quran itu adalah sombong. Ya. Dan sombong itu hanya bisa ketika kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain. Ya. Tapi kalau kita nggak merasa lebih daripada orang lain kan nggak mungkin kita sombong. Contoh misalnya gini, nggak mungkin aku merasa sombong ketika ada Ustadz Adi Hidayat misalnya. Mau merasa sombong dari mana ya kan nggak mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya aku ketemu dengan orang yang baru belajar, aku mungkin tuh merasa lebih bagus. Ya, benar. Jadi kayak ngerasa kayak tingkatan ilmunya tuh jadi kayak lebih tinggi, jadi kayak semakin jalannya nggak bisa ngeliat ke bawah ya, Stat ya? Betul, justru nggak bisa lihat ke atas, dia lihatnya ke bawah, looking down kan ke Iya, orang. iya, iya. Nah, ini menarik ya. Aku lihat buku buatan Ustadz Felix ya. Kenapa dalamnya dibuat ringan, dibikin kartunis, dibikin sesimpel itu,
apa sih yang willingnya dari Ustadz Felix bikin? Karena biasa kan kalau agama biasa kan bentuknya kan kayak teks teratur Iya, gitu betul. kan. Apa yang membuat Ayat itu ya. dirimu warga Bogor? Nah, tuh. Jadi kayak menarik banget ya. Ya, pertama karena span of attention-nya anak-anak muda zaman sekarang itu kan semakin pendek ya. Bahkan ada yang mengatakan sekarang lebih rendah daripada ikan mas koki. Iya. Ikan mas koki 8 detik katanya, dan mereka katanya lebih rendah. Tapi ya bukan karena itu juga sih, tapi salah satu pertimbangannya adalah memudahkan orang. Karena bagaimanapun banyak message yang ditolak, itu bukan karena message-nya, tapi karena yang bawain dan caranya. Penyampaiannya. Penyampaian Ya dan karena yang bawa. kalau orang mendengarkan sesuatu yang kalau penyampaiannya kayak menggurui atau Betul. penyampaiannya kasar, Bener. ya kan kayak misalnya Ngajak ribut. sholat nggak lo, gitu kan juga. Betul. Kayaknya kita juga jadi ya siapa lo gitu kan. Betul. Padahal kita tidak boleh menyuruh-nyuruh orang lagi sholat. Ya. Oh nggak boleh tuh. Nggak boleh kan lagi sholat. lagi Oh sholat ya. tidak disuruh. Ya. Iya sampai takut nih Nanti gue. kalau udah selesai baru. Gua sampai kayak Iya. nunggu selesai dulu ya. Nunggu selesai Ustaz, ya. dulu. Iya, iya. Tapi sekarang ini fenomena yang terjadi aku senang loh. Jadi kan alhamdulillah tuh aku tuh kalau sholat gitu ya Ustaz ya, selalu mencari musola yang bagus. Oke. Karpetnya bagus, wangi. karpetnya nggak bau kaki, Iya, benar. wangi, dingin gitu Iya, kan. Jadi di spot-spot di mall-mall yang jadi andalan sholat gitu ya. Tapi sekarang masya Allahnya di setiap mall itu Udah pada bersih banget. ini apa namanya audiens untuk sholat itu banyak dan rame. Benar. Setiap sholat nunggu orang-orang pada Ya. wudu kan gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya itu yang membuat kita jadi wah seneng ya gitu. Jadi maksudnya kayak sekarang tuh ngelihat orang tuh udah nggak terlalu nggak semuanya memikirkan dunia aja. Betul. Tapi bisa meluangkan waktu untuk ya 5 menit, 6 menit, 7 menit untuk sholat. sholat. Tapi pas sholat kayak di mall gitu sering difoto-foto nggak sih? Enggak. Enggak ya? Aku sih enggak. Nggak difoto-foto? Enggak. Kalau kalau setelah sholat mereka oh iya, kalau pas sholat nggak mungkin difoto. Ya? kalau ini saat kalau lagi umroh, balikan dong. kalau lagi umroh, atau lagi haji, Oke. ini sih aku paling maksud aku bukannya aku nggak bersyukur sebagai public figure ya, Oke, Ustaz. oke. Tapi maksudnya kita umroh itu kan biayanya gede. Benar. Masing-masing sama kita punya biaya yang gede. Benar. Masing-masing kita punya tujuan yang sama. Betul. Tapi kita lagi misalnya contoh ya, Ustaz, kita lagi tawaf. Bisa tuh orang minta foto lagi tawaf. Lu ngapain gitu ya maksudnya? Bener nggak? Lagi apa tuh kita yang doa di antara pintu Ka'bah sama Multazam. Multazam. Oh, pas kita lagi doa, lagi fokus. Ini kamera udah di sini, Ustaz. Padahal kita lagi khusyuk. Bener, jadi ujian banget ya. Itu ujian banget gitu. Iya Dan kan? kita kadang-kadang merasa terganggu kan sebenarnya kan ya. Merasa terganggu, tapi kalau satu sisi mikir kayaknya Iya. semua orang pengen ada di posisi kita nggak sih? Benar. Akhirnya aku juga sama ketika saat itu aku cuma bisa berpikir ya udahlah mudah-mudahan ini bisa buat dia bahagia. Iya. Bisa buat dia Nah, senang. Ustadz, kita mundur lagi ya. Pas Ustadz lagi mualaf. Kenapa Ustadz harus jadi Ustadz? Oke. Kenapa nggak jadi desainer? Oke. Sebenarnya aku sekarang Jadi desainer jauh Emang kenapa? amat. Emang orang Cina nggak boleh jadi Kan desainer? dia mainnya game, bukan main baju. kan jadinya desainer game ya gitu ya, Iya developer. kan ya. maksud aku kenapa Ustadz memilih jadi Ustadz? Oke, pertama gini, ada satu hal yang menjadi hal yang sama ketika orang jatuh cinta. Dia pengen ngomong. Ya. Makanya kan katanya Gibran ya, tapi bukan Gibran yang ini ya. Bukan ya? Oh, aku udah kok. Ini yang Khalil Gibran. Oh, Khalil Gibran. Ya. Ini Gibran yang penyair ya. Ya, aku suka yang itu Khalil Suka Gibran. Khalil Sabar, Gibran. Pam. Nah, Khalil Gibran tuh pernah bilang begini, buat orang yang jatuh cinta, Allah kasih dia 2 karunia. Pertama adalah lidah dan yang kedua air mata. Jadi orang yang jatuh cinta tuh sering nangis, yang kedua adalah sering ngomong. Contoh misalnya kayak gini ya, kalau kita jatuh cinta pada sesuatu, kita pasti ngomong dan nggak bisa dihentikan untuk ngomong tentang itu. Misal ya, kita lihat ada teman-teman kita di SMA misalnya, begitu dia jatuh cinta, dia pasti ngomongin terus orang yang dia suka. Gila, ini orang lucu banget gini Betul. gitu. Oh, barangnya bagus banget. Jangankan lihat orangnya, lihat sandalnya aja udah deg-degan dia. Udah kayak udah takut, khawatir gitu kan ya. Karena orang jatuh cinta itu pasti pertama dia ngomongin, yang kedua dia air matanya netes. Nah, maka ketika kita jatuh cinta terhadap sesuatu apapun itu pasti kita akan promo.
Pasti. Ya. Kita Tanpa di-endorse ya. Ya. tanpa di-endorse. Ya. Kita nonton film, kita suka, kita promoin. Ya. Kita ketemu dengan teman, kita suka, kita promoin. Kita makan di satu tempat, murah, enak, kita akan promoin ke orang lain. Bayangin gimana ketika aku ketemu Islam. Lalu aku dapat Islam itu adalah sesuatu yang bagiku, nolong banget bagiku, menjadi solusi bagi hidupku pada saat itu. Dan aku ngerti bahwasanya Islam ini ternyata nggak diketahui oleh banyak orang Muslim yang lain. Walaupun di Indonesia adalah dominasinya Muslim. Akhirnya ya apalagi yang bisa aku lakukan kecuali ngomong tentang itu kan ya. Sharing. Karena aku jatuh cinta, aku ngomong gitu kan ya. Nah jadi artinya itu bukan pilihan sih, lebih kepada konsekuensi aja. Tetapi waktu Ustadz kuliah, lulus? Alhamdulillah, dan ijazahnya asli. Itu Aduh, aku nggak ikut. Cuma jadi ngasih tahu aja. Ustadz waktu kuliah ngambil apa? Aku ngambilnya budidaya pertanian. Tapi sempat kerja di pertanian nggak? Sempat. Alhamdulillah. Jadi dulu tuh ceritanya bapakku tuh di dunia pertanian, dia di dunia pestisida. Nah, jadi ketika aku mau milih kuliah, waktu itu aku dapat beberapa undangan sama beberapa keinginan. Bapakku bilang, "Lik, coba daftar ke IPB." Aku bilang, "Mana ada orang Cina di IPB?" kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, daftar aja nanti bantuin papi. Ya udahlah, namanya anak kan gitu kan ya. Mau pilih apa? Yang kedua aku pilih teknik kimia. Yang ketiga aku pilih waktu itu arsitek, desain jadi sama. Aku suka gambar. Gitu. Ini pasti di buku ini juga Ustadz yang bikin Gambar sendiri. ide sendiri. Aku yang ngarahin. Ih, gemes loh Pam, nih lihat deh Pam. Gemes banget, beneran. Tapi ini kan di buku ini kan tadi Ustadz bilang jawaban kenapa orang-orang harus memilih Islam. Iya. Ustadz sendiri waktu itu nyari-nyari juga nggak sih? Aku nyari-nyari. Aku 5 tahun nyari Islam. Aku nyari di agama juga ya. di agama lamaku aku nyari kebenaran, di agama nenekku aku nyari kebenaran, di agama yang lain aku juga nyari kebenaran. Aku pergi ke beberapa tempat ibadah, ikut ibadah mereka dan seterusnya. Aku baca beberapa kitab-kitab, lalu sampai aku menemukan Islam. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada prosesnya. Ini sempat kerja di kantoran tuh. Nah itu, ini aku jadi dosen. Oh. Ya, dosen ngajar matematik. Matematik dan marketing manager. Lucu banget ya. Muda ya. Itu sama Tao Mingse, kadang-kadang orang susah membedakan. Iya bener. Ya Allah, seru banget. Ini di IPB ngajar. Enggak, ini setelah lulus terus aku aku lagi di satu STIE, aku ngajar matematika dasar sama waktu itu nanganin marketing juga. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya capek nggak sih menjawab bahwa gue ini mualaf gitu? Kenapa orang nggak percaya kayak misalnya kalau Ustadz nih ya emang gue dari lahir Islam, kenapa harus tanya bahwa gue ini mualaf gitu? Aku melihat itu ada dua sisi. Pertama memang capek, tapi di sisi lain itu adalah salah satu keuntungan yang Allah kasih ke aku. Ya. Makanya orang kan aneh kan ya ketika ngelihat ada orang sipit gitu ya, terus ngomong tentang Islam, orang pasti mau nanya dong, kenapa kamu masuk Islam? Bagiku itu adalah sebuah kesempatan justru. Artinya kenapa kamu masuk Islam atau kamu mualaf ya? Nah itu kesempatan bagi aku untuk ngasih tahu pada mereka. Ustadz pernah nggak ke Guangzhou gitu cari penyebaran agama Islam di Cina gitu? Aku pernah ke Guangzhou dan aku pernah Ada makam siapa deh Ustadz? Abi Waqqas. Iya kan itu bagus banget kan? Betul, di Abi Guangzhou. Waqqas. Di Guangzhou, terus aku juga pernah pergi ke Masjid Huaisheng. Itu yang katanya kalau nggak salah ya, sekitar 651 berdirinya masjidnya. Jadi kalau andai kan di Indonesia mungkin masuk Islamnya sekitar tahun 800-an, itu berarti mendahului sekitar 200 tahun tuh. Udah lebih dulu ya. 651. Ya kan kalau Cina itu kan deket ke dataran kayak Kazakhstan yang gitu-gitu Betul, kan dia yang lebih Tantan tadi. deket kan. Katanya kan dulu ada satu hadis, meskipun ada yang bilang bahwa ini adalah hadis yang lemah ya, atau hadis yang mungkin bukan hadis ya, tapi ada yang mengatakan ini juga hadis. Ini pernah dengar nggak, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Iya. Itu menjadi wajar karena pada saat itu kalau kita lihat Silk Road, jalur sutra itu, perdagangan itu kan dari Cina sampai ke Syam ya. Nah, berarti kan melalui bagiannya adalah Arab. Makanya mungkin pada saat itu pepatah itu bermaksud atau hadis itu bermaksud, entah siapa yang meyakininya, bahwasanya kalau kamu mau nyari ilmu harus ke tempat yang paling jauh daripada Silk Road, yaitu dari Cina. Maka sangat mungkin sekali kalau ada sahabat mungkin atau ada muslim yang diutus untuk menyebarkan Islam ke negeri Cina. Ya 651 mereka udah punya masjid kan. Udah punya masjid, Berarti sebenarnya peradaban segala macam kan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ, aku sebenarnya senior dibandingkan dengan Pak Haji. Iya. Iyalah. Karena duluan orang Cina. Iya. Aku juga ada Cina-Cina. Berarti Aku ada Cinanya. dari bapak atau ibu dapatnya? Dari mamaku Chinese Bekasi. Oh gitu. Iya. Berarti Mamaku Chinese Bekasi, bapaknya orang Belanda.
Oh, Iya. campuran berarti. Iya, jadi pas orang Belanda lewat, atau nenek kita bunting. Belandanya pergi lagi. Ya orang dulu kan begitu. Ya, betul. Ya kan mudah hinggap, udah hempas, ya kan, bener, zaman bener, dulu. bener. Zaman Ustadz, dulu ya. kalau aku tuh kan ngalamin yang namanya, ini aku ya, aku Ya. bukan yang ngomongin ke orang ya. Aku tuh ngalamin yang namanya Islam KTP. Oke. Aku terlahir Islam, tapi ya udah KTP aja gitu. Semua yang Allah perintahkan, yang nggak ada, yang nggak ada aku jalanin gitu. Betul. Tapi aku alhamdulillahnya di tahun ini tuh Allah kasih keinginan untuk pulang, Iya, Masya Allah. kesempatan untuk pulang gitu. Nah, gimana sih Ustadz? Mungkin customer aku ini kan Ya. masih banyak yang Islam KTP. Iya. Ya kan? Masih banyak yang di studio aja mungkin masih ada yang Islam KTP. Itu udah pada kesinggung tadi Benar pas nggak? bilang Ya kan? customer. Gimana caranya kita nih sebagai orang Islam bisa tergerak hatinya Oke. untuk bisa kembali ke Allah? Oke, di salah satu di dalam buku itu aku nyampein begini, kita itu jangan sampai kita hanya berfokus pada sesuatu yang bersifat hasil atau akses, Ya. tapi harusnya kita berfokus pada sumber atau aksesnya. Ya. Jadi apa sih menyebabkan itu? Contoh kayak gini ya, kalau ada orang sakit misalnya, maka dia berfokus pada panas badannya, itu dia salah. Panas itu adalah symptoms, adalah tanda hasil daripada sesuatu yang terjadi Ya. di dalam badan kita. Ya. Nah, artinya kalau di dalam Islam juga sama. Kalau kita fokus ke kenapa sih anak kita malas sholat, atau kenapa sih kita malas untuk melaksanakan Islam, atau kenapa sih kita tuh nggak mau untuk memahami Islam, itu hasil. Tapi ada sumbernya. Nah, sumbernya itu pertanyaan why tadi itu. Nah, jadi kalau seandainya kita menjawab pertanyaan why, insya Allah semuanya beres. Masalahnya adalah Indonesia itu mengajarkan Islam dan seluruh ilmu-ilmu yang lain itu what and how, bukan why. Contoh ya, pertama kali kita belajar Islam, masih ingat nggak? Belajar Islamnya apa pas di SD? Bab pertama. Aku Rukun Islam. bab pertama. Rukun Islam. Keren banget. Rukun Islam. Berarti yang pertama adalah syahadat kan? Iya. Kita belajar syahadat, apa itu syahadat, bagaimana cara syahadat. Lalu kita belajar sholat, wudhu. Air itu ada berapa? Bagaimana cara wudhu? Apa itu wudhu? Tapi Iya. kita nggak pernah diajarin. Kenapa kita syahadat? Kenapa kita sholat? Nah, pertanyaan ini yang memberikan motivasi, yang memberikan makna. Nah, kalau ada orang sudah dapat makna, sudah dapat motivasi, dia nggak dikasih tahu how to, dia akan cari tahu. Ya. Tapi kalau orang sudah tahu how to dan apa, tapi dia nggak tahu kenapa, maka muncullah orang-orang yang tahu puasa tapi nggak mau puasa, Ya. tahu sholat tapi nggak mau sholat, Ya. dan seterusnya. Itu Tapi masalah. kenapa di saat banyak juga cerita, mungkin Ustadz juga ngalamin di saat Ustadz kembali ke Allah, kenapa Allah kasih ujian, suka ngasih ujian yang nggak enak dulu? Ujian itu di dalam bahasa Arab yang paling tinggi namanya fitnah. Fitnah itu asal katanya dari orang-orang Arab biasa menyebut gini, fatang tu zahaban, aku memfitnah emas, artinya memfitnah batu emas. Karena zaman dulu ketika orang ketemu batu dan mereka kira ini adalah batu emas, maka mereka akan melakukan fitnah terhadap ini. Dari sini bahasanya. Bagaimana cara memfitnah batu emas? Orang zaman dulu ngebakar sampai tinggi sekali. Ketika panas banget, maka impurities akan naik. Yang jelek-jelek, kotoran-kotoran akan naik ketika panas. Dan hanya ketika panas. Diambilin kotoran-kotorannya, yang tinggal emasnya. Artinya, kalau misalnya contohnya sebagai manusia, dapat ujian, itu berpotensi kita tuh ada emasnya. Jadi kalau nggak ada emasnya, ngapain diuji? Ngapain difitnah? Ya, Kalau batu biasa. Kita tuh maksudnya kita tuh siap gitu ya. Betul. Siap dan bisa keluar dari setiap permasalahan yang Allah kasih gitu. Betul, lebih ini lagi kalau bisa ditambahkan, kita bukan hanya disiapkan, tapi kita tuh punya harga. Karena kalau kita nggak punya harga, mustahil kita difitnah. Ya. Hanya yang punya harga atau batu yang mengandung emas yang akan dibakar, atau hanya manusia yang punya potensi kebaikan yang akan dibakar. Ya. Makanya aku tuh bersyukur banget tahun ini tuh kayak Allah kasih kemudahan gitu. Iya betul, masya Allah. Lagi kepengen haji, tato haji. Betul, Kan maksudnya. Masya Allah. Kalau aku jujur ya, Ustadz, aku tuh melihat sekarang durasi waktu itu cepat banget. Berasa nggak sih Senin sampai Jumat udah Jumat lagi, Iya. Senin sampai Jumat udah Jumat lagi. Kalau Tanda kita nggak kiamat. ada bekal apapun, kita nggak bawa buku deh, mau ke sekolah, lu mau belajar pakai apa gitu Benar, kan? benar. Jadi ngebayangin kayak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mau yang nggak ada tuh orang yang mati duluan yang tua, Ya, betul, iya nggak sih? betul. Tapi di saat kita tuh mati, kita kemana? Kadang Betul. tuh itu yang menjadi itu yang masih jadi tanda tanya besar gitu. Kayak dimensinya tuh seperti apa sih saat kita meninggal, terus kita kemana? Gitu loh. Betul, itu pertanyaan yang sudah tingkat lanjut tuh. Bukan usia lanjut ya, pertanyaan yang tingkat lanjut. Karena orang-orang berpikir pertama, senantiasa orang berpikir tentang apa yang bisa dilihat.
fisikal. Misalnya contoh ya, aku ganti mobil apa, aku ganti handphone apa dan segala macam, itu fisikal dan semua orang bisa. Pertanyaan kedua lebih kepada esensi. Kenapa dia perlu handphone ini dan segala macam. Yang ketiga lebih filosofis yang tadi ditanyain Pak Haji tadi. Jadi semua ini untuk apa sih sebenarnya? Aku tahu handphoneku bagus, tapi ini untuk apa? Kalau nggak membuat hidupku lebih baik atau orang lain lebih baik, maka ini nggak ada gunanya. Dan seterusnya. Dan jadi itu sudah pertanyaan level purpose. Tapi bener loh Pam, kadang suka ngerasa gitu loh, kayak apalagi pas kemarin aku berangkat haji itu aku pergi sendiri kan. Iya. Aku pergi sendiri, semua ngejalanin sendiri, itu jadi kayak bener-bener mengenal siapa diri kita gitu. Iya. Kayak orang tuh kayak ngejudge diri kita siapa tuh, oh lo nggak layak. Betul. Karena lo nggak tahu gue. Betul. Yang tahu siapa diri kita hanya diri kita sendiri. Dan Betul. kita nyari siapa diri kita itu di saat kita sendiri. Benar. Saat kita lagi rame-rame, kita lagi sibuk, kita lupa sama diri kita sendiri. Karena orang ngomong. Kita tuh lebih sibuk mikirin diri orang lain. Benar. Kita terlalu peduli sama diri orang lain. Betul. Somehow kita jadi kayak, gue siapa ya? Benar. Apa sih kekurangan gue? Betul. Iya kan? Apa yang masih kurang dalam diri kita? Kenapa kita harus terus ngomongin dan bercerita tentang orang lain? Iya. Kalau kata orang sebenarnya hati kita selalu ngomong kepada jadi gini, hati kita tuh selalu berbicara. Cuman karena orang terlalu rame, terlalu kencang suaranya, dia jadi nggak kedengeran. Maka ketika kita menjauh, biasanya kita udah dengerin diri kita sendiri. Nah, itu level kedua tuh. Level lanjutnya nanti kita merasa bahwa diri kita nggak penting. Karena yang penting ada sesuatu yang lebih besar. Karena yang pertama tuh bisa it's about them, apa kata orang. Lalu setelah itu it's about me. Ya. Apa kataku? Kalau aku pengen ya udah aku lakukan. Nanti setelah itu it's not about them or me, tapi sesuatu yang bigger than us. Iya sih. Ini ada yang mau aku tanya ini kan. Boleh. Tadi kan Ustadz kan ngomong kan, kenapa akhirnya Ustadz menjadi seorang Ustadz itu karena mencintai Islam. Betul. Terus akhirnya membuat Ustadz jadi ngomong terus gitu. Pengen bagi. Pengen berbagi, pengen sharing. Nah ini kan sekarang masalahnya banyak banget sekarang yang ngebahas tentang ain nih Ustadz. Ketika Ain, kita oke. sharing, Bagus. ketika kita posting. Sekarang kan kita nggak cuma melulu ngomong nih Ustadz Betul. ya. Kita bisa ngomong melalui media sosial. Dan Betul. sekarang banyak yang ngomongin masalah awas lo nanti apa yang lo lakukan, apa yang lo capai jadi kena ain gitu. Oke. Itu sebenarnya gimana sih? Iya. Jadi ain itu nyata memang ada. Bahwasanya ada pandangan orang yang kadang-kadang pandangan orang tuh bisa membuat kita jadi punya doror atau punya sesuatu yang melukai diri kita lah, gampangnya seperti itu. Karena memang dalam hadis-hadis itu ada. Nah, hanya kita harus mendudukkan ain ini. Kemarin ada yang lucu, ini guyonan aja ya. Kemarin ada yang lucu. Kemarin kan ada, Indonesia kan lagi rame kasus perselingkuhan ya. Perselingkuhan lah dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Iya. Nah, terus Yang mana sih kok gue nggak denger? Yang mana sih? Berarti baik-baik nih berarti. Ada influencer terus ngasih sesuatu yang lucu. Dia bilang ini, makanya ain posting suami lu kalau ada suami atau posting istri lu kalau ada istri supaya orang tuh tahu bahwa lu tuh milik orang. Bener, lu tuh milik orang. Nah, jadi kita harus menempatkan dulu. Pertama, adanya ain itu tidak membuat kita juga kehilangan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Termasuk salah satu kewajiban kita adalah dakwah. Nah, di titik itulah kita berusaha sebaik-baiknya untuk berdakwah hingga tidak melukai orang atau membuat mata jahat orang itu terus kemudian ke kita. Nah, jadi yang disebut dengan ain itu apa sih? Ain itu sebenarnya kayak mata jahat. Jadi orang ngeliat kita iri ataupun dia cuma kagum ngeliat kita. Paham, kayak misalnya nih kalau kita posting di Instagram. Betul. Misalnya contoh ya, aku pakai bedakku abu-abu. Betul. Orang jadi komen tuh, Iya. bedaknya abu-abu ini. Itu tuh sebenarnya penyakit ya. Nah, Ya, Ustadz, ya. itu penyakit bukan Gua jadi ain. manggil dia dokter tadi. Jadi kayak itu sebenarnya penyakit. Itu berarti nih Indonesia sekarang lagi terserang penyakit hati ya. Betul, tapi Semua itu bukan orang ain. dikomentarin. Nah, itu penyakit hati. Karena ain tuh nggak kelihatan. Beda sama ain. Beda. Kalau ain kan kadang-kadang dia cuma dalam hati doang. Tapi itu menurutku penyakit yang lebih parah tuh. Kenapa? Karena orang Indonesia selalu mau komen tentang sesuatu. Selalu mau ngejudge orang tentang sesuatu dan nggak bisa berhenti daripada itu. Tapi kalau ain itu seringkali nggak kelihatan sih. Nah, sehingga disadari gitu, tanpa Ustaz. disadari. Nah, sehingga menurutku ya, kalau memang harus kita share, apalagi perkara baik dan harus menginspirasi. Contoh misalnya, Pak Haji ketika ngeliat Palestina, masa kemudian kita bilang jangan posting nanti takut ain, itu justru lebih parah daripada orang yang terus kemudian Kalau aku sih ain. sebenarnya simpelnya gini, Ustadz. Kalau misalnya kita ada gerakan tertentu yang akhirnya terkumpul biaya gitu ya, atau terkumpul dana ya. Kalau buat aku sih sebenarnya ini tanggung jawab kita sebagai pencetus untuk menyampaikan Bener. berapa yang kita miliki. Ya kan, abis itu kita salurkan. Betul. Itu harus kita posting lagi. Bener.
supaya nggak jadi fitnah. Betul. Jadi apa yang kita ide, kita dapat, kita bagikan itu semuanya harus transparan. Dan satu lagi, dan harus orang ketahui supaya orang niru. Iya, amin. Karena di dalam Islam ada juga sharing supaya orang niru. Nah, artinya kalau memang disuruh seperti itu, ya udah lakukan aja. Mengenai ain, tinggal kita langsung perbaiki di dalam hati kita, la haula wala quwata illa billah. Semuanya ini pasti karena Allah, bukan karena kita. Ya. Kalau Ustadz pernah nggak foto selfie terus diposting? Sering. Oh, boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Nah, seringkali ada Gua problem. suka banget foto selfie. Pakai gelas gitu Ustaz. Nah, jadi gini ceritanya. Ini menarik. Gitu. Tadi dong. Kalau nggak salah ya, 2013 atau 2014 atau 2015 aku lupa, itu aku rame banget sampai di dunia. Sampai kalau nggak salah BBC atau apa ngeliput aku Indonesian preacher ban selfies. Bahwasanya ada pendakwah Indonesia yang nge-ban selfie, yang mengharamkan selfie, itu aku. Pada waktu itu aku lagi ngingetin orang, hati-hati, selfie ini kan teknik foto, bukan haram dan halal. Tapi yang aku kasih tahu adalah waktu itu aku nampilin beberapa riset bahwasanya selfie ini bisa berkaitan dengan narsisisme, berkaitan dengan orang-orang NPD dan segala macam. Maka waktu itu aku bilang jangan sering-sering selfie untuk dalam tanda kutip ingin mempublis diri kita. Narsisisme itu kan berasal daripada orang sering ngaca ya gitu kan ya. Sering ngaca lalu kemudian dia kagum pada dirinya sendiri akhirnya. Nah, itu yang kita tidak mau di dalam Islam. Tapi kalau selfie mah gak ada masalah. Karena nggak ada yang bantuin, kita selfie sama istri, kita posting, nggak ada masalah. Terus udah gitu aku sempat baca juga ya. Katanya kalau misalnya kita foto, terus foto kita edit jadi kayak lebih sempurna. Oke. Katanya itu juga nggak boleh ya? Ada pendapat-pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan nggak boleh karena itu jadinya berbohong, gitu kan ya. Tapi kan zaman Nabi nggak ada handphone. Nah, itu dia. Jadi Zaman Nabi belum ada handphone, belum ada sosial media. Masa udah bisa ada omongannya? Lu ngetawain gue ya, Pam? Hah? yang problem bukan Kadang lu juga ngeditnya kencengan, guys. itu dia tuh. Iya kan? Yang penting bukan permasalahan bukan pada selfie-nya atau fotonya sih, tapi pada proses menyampaikan informasi. Oh, takutnya orang pas ketemu zong ya. Oh, beda gitu ya. Ini terjadi di Cina nih. Karena kekuatan filter kan luar biasa ya. Ya. Ketika mereka misalnya lagi face video call gitu kan. Ya. Itu kan wah kelihatan sempurna banget, pas ketemu wah ternyata burik. Zong gitu. Ya Allah. Ternyata maghrib ya. Hanya ada maghrib gitu, ya kan? Walaupun benar kita tidak fisikal, tapi balik lagi kan artinya jangan sampai orang tuh terus kemudian merasa tertipu kan ya dengan apa yang ini. Tapi kalau menurutku ya, kalau untuk sekarang filter kan sudah pasti ada di handphone misalnya. Iya kan, sosial media itu kan bentuk terbaik dari diri kita, Star. Benar. Ya kan, masa kita misalnya kita mau jelong gitu kan, nggak Jelek maksudnya Ustadz. Kita tahu nggak jelong? Belum. Jelek. Oke, Aku kasih ilmunya dikit-dikit ya. Kosakata baru. Kita Ya. berbagi ilmu ya, boleh ya. Betul. Itu bahasa dari Pertukaran ilmu. negerinya Pam-Pam. Kenapa Aku juga jadi belajar dari Pam-Pam. Iya, pasti semua orang pengen terlihat bagus pasti. Iya kan, semua orang pengen kelihatan bagus dong. Orang kan kayak ya sebenarnya Instagram itu kadang kalau misalnya ini aja orang kalau nyari kerja biasanya dia nanya loh, Instagramnya apa? Betul. Dia lihat circle-nya siapa sih yang dia follow, minatnya kemana gitu kan. Sekarang tuh kan bener-bener orang sosial media banget kan, Stat. Iya, makanya waktu itu kita juga pernah ditanya, gimana dengan make up? Make up kan juga sama, sama kayak filter kan, cuma make up kan fisik gitu kan. Maka kita cuma bisa sampaikan ya selama dalam satu titik dia tidak misalnya menimbulkan, bukan menyerupai, tapi kayak berbohong lah. Berbohong ini kalau kita bahas agak harus sedikit detail. Contoh kayak gini ya misalnya. Ada seorang artis misalnya, dia memang make up untuk jadi digebukin misalnya. Itu kan nggak bohong ya, karena memang menuntut karakter. Nah, maka kita juga di sosial media sebenarnya itu masalah etika aja sih. Ketika kita misalnya foto, orang tahu itu adalah filter, itu nggak jadi masalah, karena orang tahu wajah asli kita seperti apa. Nah, hanya saja kalau misalnya di foto sedemikian rupa sampai jadi orang yang berbeda dan menimbulkan kerugian pada orang lain, jatuhnya jadi berbohong. Bener, aku pernah sih kalau lagi acara gitu sama ibu-ibu gitu ya, atau di foto mukaku sampai rata loh. Iya. Saking fullnya tuh ini filternya sampai kita nggak ada hidungnya, nggak ada apa, rata deh. Hidung di sini, bibir di sini. Ya jadi Karena nggak filter rata. kan selalu ngasih yang paling bagus kan. Iya kan, gitu. Sama. Nih Ustadz, kita ngomongin Ain lagi nih Ustadz. Oke. Aku masih agak Penasaran. ganjel nih. Oke. Tapi lu jarang foto postingan lu ya?
Kalau lu kayaknya lebih sering kayak bikin kata-kata itu apa sih, Pam? Iya, Ceritanya, Pam, itu. Ya, bukan quotes, dia pokoknya Cerita-cerita dia aja. cerita ke Gunda Gulana ya. Apa aja, gula-gulanya Berbagi cerita lucu. kegalauan. Nah, ini kan kalau Ain, misalkan nih Ustadz, Iya, kita niatnya emang sharing kebaikan. Oke. Tetapi orang nganggapnya itu, ya itu tadi ada mata, apanya itu? Mata jahat, Mata ain. jahatnya, si Ainnya itu. Apa kita beneran kena Ain juga Ustadz? Walaupun kita niatnya kebaikan gitu. Sebenarnya orang nggak bisa tahu dia kena ain atau tidak. Karena ceritanya gini di Oh, zaman nggak ada Rasul. ngerasanya, kita tuh nggak bisa ngerasa. Nggak ada. Di zaman Rasul misalnya ada seorang cowok yang lagi mandi nih ceritanya. Dia mandi udah melipir nih, udah mandi di tempat yang bener lah. Tiba-tiba ada sahabat yang lain ngelihat orang ini lagi mandi. Cuma ngucap dalam hati aja, wah bagus banget kulitnya. Tiba-tiba orang ini pingsan, yang lagi mandi ini. Yang kulitnya bagusnya tiba-tiba pingsan. Nah setelah terus kemudian mereka coba untuk nyadarin nggak bisa, dipanggillah Rasulullah. Ini ada orang yang tiba-tiba pingsan. Rasul ngelihat lalu bilang, siapa yang di antara kalian pengen untuk bunuh saudara kalian? Lah kami nggak ada yang pengen bunuh saudara kalian. Enggak, ini ada ainnya ini kena nih. Nah orang ini nggak berniat jahat sebenarnya, dia cuma mengagumi. Terus kemudian ada orang yang mandi kulitnya bagus gitu maksudnya. Nah setelah itu Rasul minta dia untuk air wudhu itu disiramkan kepada orang yang Hidup lagi? kena ain, bangun lagi. Maksudnya sadar daripada pingsannya kan gitu kan ya. Nah maka Rasul berkata gini untuk menangkal ainnya itu. Besok di antara kalian kalau kalian melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang menyenangkan bagi Masya kalian, Allah, ya. maka disebutlah la Apanya haula misalnya? wala La haula wala quwata quwata illa illa billah. billah. Nah, jadi kita sih nggak ngerti. Nah, kalau menurutku tugas kita sebagai orang yang ingin menyebarkan kebaikan cuma membuat niat kita seikhlas mungkin karena Allah. Selain itu serahkan semua pada Allah. Iya. Ustaz, Gak usah pikirin aibnya. Aku kan orangnya sering dipuji ya. Iya. Ya Allah ganteng, apa segala macam cakep gitu. Kurus Kita tuh kalau sekarang. dipuji enggak kurus enggak pernah. Kalau kita dipuji, Iya. apa sih yang harus kita lakuin? Langsung bilang la haula wala quwata illa billah. Jadi sambil ingetin pada kita sendiri la haula wala quwata artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan hanya pada Allah. Jadi apa yang maksudnya fisik yang kita punya, karakter yang kita punya ya semua ciptaan Kembalikan Allah, pada kita Allah. kembali kepada Betul. Allah. Ini Kak, aku La tuh haula lagi wala quwata illa billah. penasaran banget sama Ain karena kan jadi Ustadz aku kan dapat hadiah dari Oke. kakak, aku Oke. dapat umroh Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Kapan mau pergi? Januari. tanggal 12. Alhamdulillah, Iya. mudah-mudahan lancar. Kalau ada rezeki boleh terus. Makasih ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Buat saya kakak nggak ngirim nanti. Jadi Ustadz, Alhamdulillah. abis itu kan banyak banget akhirnya media yang ngeliput. Ya, Tuh, media yang ngeliput. mau tahu ya? Iya, maksudnya mau memberitakan kabar baik ini gitu Alhamdulillah. Ustadz. Ya aku sih awal-awalnya masih senang ikutan, maksudnya biar orang juga ikut merasakan. Terinspirasi. Ya. Heeh. Tapi akhirnya ada beberapa komentar yang gini diomongin mulu, takut kena ain. Itu aku langsung kepikiran saat gitu. Jadi kayak yang kalau ada yang pengen wawancara lagi Oke. mau ngomongin umroh ini, Iya. ntar gue takut kena ain. kayak Enggak, kalau gitu. menurut gue itu bukan Ain, tapi Iya. yang komentar itu dia keturunan bin Julid. Marganya dia bin Benar. Julid. Ah. Iya kan, karena dia nggak ada kemampuan untuk ke sana ya, Ustaz. Benar. Artinya kalau menurutku sih jalanin aja. Jalanin aja Aku ya. sebagai orang yang misalnya berdakwah ya, melihat bahwasanya kalau kita selalu berpikir bahwasanya apapun yang kebaikan yang mau kita lakukan itu nanti kita khawatirkan ain, akhirnya orang nggak jadi berbagi. Benar. Bukankah mohon maaf nih, aku pengen kasih tahu salah satu godaan setan yang paling rendah buat orang takut untuk berbuat kebaikan. Oh. Jadi kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang-kadang orang mau buat kebaikan, terus orang dikasih kayak semacam kayak ketakutan. Ditakut-takutin. Takut-takutin, nanti kalau gini gimana? Kalau nanti gini gimana? Nah, menurutku sih itu termasuk godaan setan yang paling rendah sih. Artinya kalau kita udah niat, maka bismillah aku niatku memang baik, aku pengen agar lihat nih, aku mau berubah misalnya. Atau aku mau nunjukin bahwa umroh tuh gampang kok misalnya. Ya. Aku juga bisa umroh misalnya. Dan aku bersyukur. Kenapa? Karena aku dikasih hadiah umroh dan aku mau bersyukur dengan cara ini. Sampaikan aja nggak ada masalah. Jadi, itu kebaikan kok. Sebaiknya kalau mau ngomong kayak gitu kita ngucapin tadi itu. Tak? Ya, la haula wala quwata illa billah. Walaupun lebih tepatnya dia yang harus ngucapin. Artinya kalau dia bilang, hati-hati Mas, misalnya nanti ada ain misalnya Pam, harusnya dia yang langsung mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ada juga yang bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu-gitu juga bagus. Bisa. Ya? Artinya intinya menyambungkan diri dengan Allah kan. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang mempesona bagi kita harus menyambungkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan pada diri kita sendiri. Karena Allah itu bisa meninggikan kita setinggi-tingginya. Betul. Tapi Allah juga ada saatnya bisa merendahkan kita serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Karena coba bayangin ya, bagaimana dunia yang terjadi ketika semua orang tidak mau berbagi karena takut ain. Ya. Artinya mereka menjadikan agama sebagai alasan untuk tidak beragama.
Iya, Gitu kan. Padahal sebenarnya dulunya kayak gini ya. Make sense. Sebenarnya gini konsepnya gini. Nak, pergi ke sekolah hati-hati ya. Konsepnya pergi ke sekolah hati-hati, bukan hati-hati tidak pergi ke sekolah, kan gitu. Dakwah ya, tapi hati-hati niatnya, kan gitu sebenarnya. Bukan hati-hati niatnya jangan dakwah. Gitu. Artinya kita lihat dulu bahwasanya itu penjagaan. Jadi ain itu dan segala macam penjagaan. Ain, ria, lalu kemudian tasmi dan segala macam penjagaan supaya kita tuh tidak keluar daripada niat yang asal. Tapi ini dulu dilaksanakan baru kita jaga. Lah bagaimana mungkin kita jaga tapi nggak pergi nih? Jadinya kan tidak sesuai dengan Buat kebaikan mah nggak apa-apa ya. betul. Ini kan kita nih kan sekarang tanggal 30 Desember, besok Oke. tahun baru ya, tanggal Oke. 31 ya. Aku tuh dengar-dengar katanya di tahun 2026 tuh perselingkuhan tuh semakin hot. Masa sih Kak? bukannya syirik ya, tapi sempat ngelihat di selipan di Ya. ramalan lah gitu ya. Ya, oke. Nah, Tat, gimana sih caranya kita tuh yang udah punya pasangan Oke. untuk bisa terhindar dari perselingkuhan? Oke, baik. Pertama kita bahas dulu tentang ramalan ya. Mungkin yang dimaksud prediksi ya. Karena prediksi itu Ya. bisa dilakukan tanpa melibatkan dalam tanda kutip sesuatu yang bersifat syirik gitu ya. Karena contoh prediksi penjualan itu mah bisa dilakukan. Tren warna ya. Bisa dilakukan dan segala macamnya. Termasuk prediksi tentang meningkatnya angka perselingkuhan atau perselisihan. Aku bisa membuatnya jadi make sense. Contoh kayak gini ya. Pertama, perselingkuhan tuh dari dulu udah terjadi di zaman kapanpun. Cuma sekarang karena terekspos oleh sosial media, maka lebih banyak orang yang akan masuk ke situ. Yang kedua, aku ngeliat tren yang baru-baru ini terjadi. Aku sudah buat videonya namanya oversharing. Oversharing ini kenapa? Karena orang-orang sudah mulai menjadikan exposure sebagai komoditas atau nilai tukar. Artinya, semakin dia mendapatkan musibah dalam tanda kutip, semakin berpotensi dia mendapatkan exposure. Maka orang-orang sekarang sudah terbiasa. Semenjak kita memfasilitasi atau kita kasih platform terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip punya apa ya, musibah dalam tanda kutip ya. Itu untuk curhat, lalu kemudian orang jadi jadi simpati sama dia mendapatkan exposure dan itu ditukar jadi uang kan exposure-nya. Nah, kasus-kasusnya yang terakhirnya aku melihat itu yang terjadi itu oversharing. Nah, karena ini sudah jadi pakem, orang lain akan niru terus. Makanya kita lihat sekarang tuh Pak Haji udah tahu kalau orang sekarang udah mulai drama untuk cari exposure. Iyalah. Yang kemarin kayak ada orang yang anak nangis, ingat gak? Yang di sosial media rame, ada anak nangis terus diteriakin, "Diam woi!" Segala macam. Oh iya, dari rumah lantai. Oh iya. Ternyata Itu dia kenapa sih? Itu staging. Itu ternyata dibuat untuk promosi. Aku pernah lihat ada satu video suami istri 10 tahun gua nikah, ternyata begini sifat asli istriku. Aku mergokin istriku. Dia ngomong begini, gua tuh tahu nggak? Gua udah berbuat semua untuk lu. Lu kan suka ini kan? Nih, gua beliin Ternyata untuk lu. Ternyata konten. Coy. Ternyata placing produk. Artinya aku melihat bahwa mereka udah ngerti yang diperhatiin oleh orang-orang Indonesia tuh apa. Orang Indonesia tertarik pada urusan orang. Kan itu kan ya, tapi tidak tertarik pada urusan dia sendiri. Benar sih. Kan gitu kan ya. Nah, artinya dia jadiin itu sebagai exposure. Nah, sekarang aku nggak habis pikir sih. Kalau aku ribut sama istriku ya, aku nggak mungkin kontenin. Maka saran pertamaku di 2026 supaya terjaga rumah tangga, keep it to yourself. Kenapa? Karena rumah tangga itu menurutku 90%-nya itu harus punya kita. Nggak kita publis. Kalau kita lagi marah, masa kita harus kemudian jadiin konten? Gitu kan ya. Kalau misalnya kita lagi ribut sama istri, aku nggak kepikir pegang handphone, gitu kan ya. Sekarang Ya lagi sebenarnya kan Allah juga mengajarkan kita untuk menutup aib ya. benar. Iya nggak sih? Betul, tapi bukan KDRT ya. Kalau Iya. KDRT aku nggak setuju ditutupin. Tapi kalau aib kita harus tutupin. Dan tidak semua harus dikonten. Coba Pak Haji bayangin. Atau Pam-Pam bayangin. Aku lagi pegang ini nih, bunga. Aku tahu cewek pasti suka bunga. Aku kontenin. Buat kamu gitu kan ya. Buat kamu yang sudah nemenin aku 10 tahun atau 20 tahun gitu kan ya. Pertanyaan pertamaku. Aku sendiri nih, aku coba introspeksi diriku. Ini aku lakukan untuk siapa sih sebenarnya? Aku tahu part of me ini untuk istriku, oke, tapi part of me ini untuk konten. Ya. Dan coba bayangin yang dia Citra terima. diri lu ya. Betul. Sebagai orang yang romantis atau mungkin yang kedua adalah mungkin bunganya endorse. Betul. Jadi bunganya harus di-tag. Betul, komen dan Mungkin segala aja, macam yang kita harap. ya. Kalau endorse mungkin tuh lebih mudah. Pak Haji, karena kalau itu adalah endorse, kita udah gampang banget. Ini endorse, memang kita lakukan untuk endorse. Tapi coba bayangin apa yang dirasain oleh istri kita. Part of dia juga merasa bahwa oke, dia ngasih aku bunga, tapi apa ini untuk aku atau ini untuk konten?
Iya. Bayangin kalau seandainya orang Jadi sebenarnya kalau kayak gitu kita tuh jadi ngerasa lebih nggak spesial ya. Benar. Karena kok maksudnya kasarnya nih pam-pam buat lo. Ini kan maksudnya luapan kasih sayang gitu Benar, kan. Yang kalau benar. misalnya akhirnya luapan kasih sayang itu di-share ke orang-orang, jadi nggak spesial sebenarnya ya. karena sudah dibagi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riset yang mengatakan lagi bahwa perempuan-perempuan yang mendapatkan banyak apresiasi di media sosial lebih sulit dipuaskan oleh suaminya. Iya. Dia udah banyak dapat outfit of the day misalnya. Dia udah banyak dapat likes, komen, dan dia nggak bisa manage itu misalnya ya. Maka dia akan craving setiap kata-kata cantik banget hari ini, keren banget dan segala macam, beruntung banget jadi kamu dan seterusnya. Akhirnya setelah dia ketemu sama suaminya, suami dia ngasih dia kepuasan, dia nggak bisa lagi untuk mendapatkan pujian yang sama dari suaminya, nggak senilai dengan likes dan komen sebanyak Yang itu. ada di situ ya. Ini semakin tahun, ini kan kayak kita tuh semakin dekat sama yang namanya cerita-cerita dunia lain atau planet atau galaksi gitu. Gimana misalnya? Kalau Ustadz tuh UFO. Oh gini, Iya, Ustadz UFO. tuh percaya nggak sama alien? Aku percaya sama alien karena kita kan Menurut banget. Ustadz, alien tuh ada Oh, dan iya. ada buktinya. Masa? Iya, kan kita alien. Kok kita? Iya, kita kan bukan asli dunia ini. Oh, Iya kan ya? bener. Kan konsepnya, Ketitipan. konsepnya kan Adam kan diturunkan ke dunia nih. Iya. Berarti kita bukan native. Kita alien. Kita Jadi turunan alien ada, Adam, kita alien. bener. Tapi kalau yang dimaksud dengan alien adalah orang-orang selain manusia, adakah kehidupan? Ini udah pernah dibahas sama ilmuwan dan orang-orang Muslim. Kita tidak menutup kemungkinan adanya makhluk selain kita. Yang kayak manusia kita tidak menutup, tapi yang sudah dipastikan adalah ada makhluk-makhluk selain kita kan di muka bumi, misalnya Ya. seperti jin misalnya atau malaikat dan seterusnya. Nah tapi kalau misalnya kayak manusia ada nggak sih di planet yang lain? Nah itu jawabannya wallahualam bishawab. Mungkin terjadi, mungkin. Karena kan kita baca Al-Quran, kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Tuhan yang memiliki banyak alam. Berarti kan alam bukan cuma kita doang. Iya, universe-nya bukan di Kan kalau misalnya di Islam kita kan dipelajari kalau yang namanya akhir zaman itu turun Dajjal. Betul. Berarti itu nanti bentuknya kayak alien gitu dong. Dajjal itu betul, itu menarik pertanyaannya. Kan Karena itu kalau kita ngebayangin Dajjal itu kan bentuknya monster. nah, Iya kan, berarti berarti di dunia ini ada monster dong. Yang sekarang lagi tidur, dia tidurnya di mana itu monster? pertanyaan yang bagus. Karena gini ceritanya, Dajjal itu ulama-ulama membahas bentuknya apa. Apakah itu adalah kiasan atau itu adalah kata yang bersifat Tapi langsung. sekarang juga banyak manusia yang bentuknya kayak Dajjal. Benar. Bukan lagi. Hatinya jahatnya astagfirullahaladzim. Benar. Lu tahu kan, Ce? Benar. Banyak Itu, banget. Pak. Jangankan itu setan aja pada nyembah kalau ngeliat Benar. dia. Kafir Quraisy minder ketemu dia. Iya. Karena tadi kalau Dajjal kita bahas dulu, Dajjal adalah kalau berdasarkan pendapat terkuat manusia. Berdasarkan pendapat terkuat. Dan kalau kita bahas tentang monster, menurutku monster tuh bukan fisik. Monster tuh sifat menurutku. Sama kayak setan tuh sifat, bukan orang, bukan benda. Contoh misalnya ya, kalau aku lagi berlaku jahat, berarti aku setan. Kalau aku lagi berlaku baik, maka aku adalah manusia yang berusaha untuk taat. Makanya kata-kata setan di dalam Al-Quran adalah minal jinnati wan nas. Itu adalah dari dua bentuk, jin dan manusia. Dan ada ulama yang pernah ditanya, lebih ngeri mana? Monster atau setan dalam bentuk jin atau dalam bentuk manusia? Setan. Lebih parah mana? Dalam bentuk jin atau dalam bentuk manusia? Bentuk manusia. Kok tahu? Karena itu udah ada karakternya. Setannya itu jadi karakter. Betul, karena gini kata dia. Kalau setan dalam bentuk jin, kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia Hilang. Tapi kalau misalnya setan dalam bentuk manusia ya, kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia dekat, lu ngomongin gue. Jadi dia malah nantangin tuh, bahaya tuh. Nah, lagi pula sebenarnya kita kalau ngedoain setan kan kalau jin itu kalau di film-film kita tanya dulu kan, nama kamu siapa gitu. gitu. Nah, kalau dia misalnya agamanya beda, kita bacain Al-Fatihah atau itu nggak nyambung dong. Ustaz biasanya. Nah kalau agamanya beda, ya sebenarnya jin tidak ada interaksi dengan manusia ya. Nah kalau misalnya ketika ada orang kesurupan dan segala macam, itu fenomenanya ada beberapa. Ada yang mengatakan bahwa fenomenanya ya itu adalah sebagai sebuah permasalahan psikologis misalnya. Ada yang mengatakan memang ada jinnya. Aku masih belum memutuskan semua orang kesurupan adalah jin, belum tentu. Kadang-kadang memang problematika psikologis sih. Karena itu muncul pertanyaan, kenapa kesurupan cuma di Indonesia tuh? Kenapa di Amerika nggak ada kesurupan? Proses. Orang Amerika, orang Eksorsis luar ya. ada eksorsis. Nah, tapi nggak meyakini ternyata banyak yang nggak ada tuh. Misalnya contoh kayak di Jepang misalnya, atau kayak misalnya di Cina. Kasusnya tidak sebanyak di Indonesia, yang ada kesurupan massal gitu misalnya. Iya. Nah artinya itu pendekatannya bisa beda-beda sih. Tapi apakah jin itu beragama Islam dan ada yang tidak beragama Islam? Benar.
Ada yang beragama Islam, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya misalnya contoh ya, hal yang paling mudah ketika kita lihat kesurupan dan kita kira ini jin, maka sebenarnya tidak perlu urusan dengan dia. Langsung kata Allah, kalau kamu ketemu dengan setan, fasta'idz billah, maka kembalilah ke Allah. Artinya kita zikir aja kepada Allah, nggak usah fokus kepada jinnya. Atau mungkin kalau ada karakter manusia menyerupai setan, ya kita menghindar aja. Nah, kalau ada karakter Jangan manusia dideketin kayak justru. setan, betul, jangan dekat-dekat sama dia, jangan dalam tanda kutip bermuamalah sama dia. Dan kalau kita memang menginginkan dia jadi baik, ya berarti kita saranin perkara-perkara yang baik. Tapi mungkin bukan kita yang kurang ilmu mungkin. Ya, benar. betul. Nah, Ustadz, ini balik lagi Ustadz ya. Kan kita udah mau masuk tahun baru nih. Mungkin ini nggak pernah ada di podcast-podcast manapun. Aku pengen dong kita sama-sama berdoa. Ustadz pimpin doa. Supaya besok nih pas tahun baru, kita tuh benar-benar bisa menjadi pribadi yang insya Allah lebih baik. Amin. Karena yang namanya manusia itu kan pastinya kita pengen jadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Benar. Ya kan, kita selalu kayak, oh kemarin kita ngelakuin apa ya, hari ini kita lebih baik. Bukannya besok adalah kita lebih tidak baik atau mengalami kemunduran. Betul. Betul nggak? Karena dengan bertambahnya tahun berarti kita lebih cepat menuju kematian. Benar. Ya kan, banyak orang kalau misalnya orang yang aku sempat dengar juga kalau misalnya ulama-ulama itu nggak ada dirayain hari Tahun lahirnya, lahirnya. tapi hari kematiannya dijadikan haul. Betul. Berarti kan Allah itu kan melihat hasil akhir dari siapa diri kita. Ya, Boleh nggak Ustadz kita sama-sama berdoa? Ustadz mimpin doa, insya Allah di tahun 2026 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Buat kita dulu deh. Mungkin kalau misalnya buat bangsa dan negara kayaknya keberatan. Amin. Silakan, Ustaz. Boleh. Pertama kita kasih tahu dulu bahwasanya benar tadi kata Haji Igun bahwasanya yang paling berarti di dunia itu adalah waktu sebenarnya. Dan seberapa maksimal kita memanfaatkan waktu itu yang menjadi nilai diri kita. Jadi kita tuh kayak orang yang lagi ngantri ke pintu namanya kematian. Yang kita nggak tahu kita di depan, kita di tengah atau kita di belakang. Tapi kita terus maju nih. Maka setiap tahun, setiap berganti waktu kita sebenarnya lagi maju ke depan. Dan aku cuma pengen pesan pada setiap orang mengenai waktu ya. Coba kita belajar dari ketika kita lagi takziah ke orang yang meninggal. Ketika kita takziah ke orang meninggal, biasanya ketika kita duduk di situ, orang-orang pada ngomong begini, kemarin barusan gue lari sama dia loh. Iya. Kemarin tuh ya Allah Kemarin barusan masih kayak gini. sehat. Orang semua nggak ada yang nyangka. Tapi paling enak kalau orang kedatang ke kematian pasti nanya, meninggalnya kenapa? Nah, Iya. udah tahu aja lah. Iya kan? Kenapa meninggal nih? Nanya mulu itu. Betul. Padahal harus- Sama kalau enggak nih dulu nih aku pengalaman waktu papaku meninggal. Emang bener bapak lu meninggal? Enggak, lagi main golf di belakang. Gua gedek banget. Betul. Masa kayak orang berita kematian tuh kayak dibercandain ya. Benar, Iya. nah, itu dia. Padahal kan yang kita lihat kan selalu orang nggak nyangka kan. Nah, artinya kita juga sama. Ketika kita meninggal, semua orang tuh nggak akan pernah siap untuk itu. Maka karena itu adalah sesuatu yang nggak disangka, maka persiapannya juga harus benar-benar bagus. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu, terutama di 2026 ini untuk sesuatu yang baik. Amin, Yuk kita doa yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pertama-tama ya Allah kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang telah kami lakukan, yang kami sadari, yang kami sesali ataupun yang masih kami belum sesali ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, lembutkan hati kami. Buat kami untuk senantiasa menyadari dan senantiasa mau untuk meminta ampun kepada Engkau. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, tutupi aib-aib kami. Tutupi aib-aib kami di dunia ataupun di akhirat ya Allah. Karena sesungguhnya ketika Engkau buka aib kami di hadapan manusia, maka kami tidak akan mampu untuk bisa bersama dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon pada Engkau keberkahan waktu, keberkahan dalam memanfaatkannya. Jadikan umur-umur kami bermanfaat ya Allah. Jadikan umur-umur kami menjadi umur-umur yang mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Terkhusus ya Allah pada saudara kami Haji Igun dan juga Pampam ya Allah. Berkahi mereka ya Allah. Jadikan mudah bagi mereka untuk senantiasa berbuat baik. Jadikan mudah bagi mereka untuk senantiasa mendekat kepada Engkau. Jadikan hati mereka untuk senantiasa mampu untuk yakin kepada apapun yang Engkau janjikan. Jadikan hati mereka dan juga orang-orang yang mendengarkan ini ya Allah untuk menjadi hati orang-orang yang baik. Jadikan kepada mereka semua keberkahan-keberkahan hartanya, keberkahan-keberkahan dalam lisannya, keberkahan-keberkahan dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami juga mendoakan pada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Mudahkan hati mereka ya Allah. Kuatkan pundak-pundak mereka ya Allah. Jadikan kaki-kaki mereka juga kuat untuk senantiasa menanggung apapun yang Engkau sampaikan. Buatlah mereka ridho dengan Engkau, karena Engkau ridho dengan mereka juga ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, juga kami doakan pada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Kami menjadikan mereka sebagai panutan, kami menjadikan mereka sebagai pelajaran. Ya Allah, jadikanlah mereka juga kuat ya Allah.
Cabut seluruh kesulitan-kesulitan dalam hati mereka. Kuatkan pandangan-pandangan mereka, jernihkan pikiran-pikiran mereka ya Allah. Ikhlaskan hati-hati mereka. Dan terutama berikanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia, sebagaimana mereka juga sudah membekali diri mereka dengan kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi customer-customer Haji Igun, jadikan mereka juga berproses bersama dengan Haji Igun bersama dalam kebaikan. Perubahan-perubahan dalam kebaikan ya Allah. Jadikan semuanya mudah, jadikan semuanya baik. Jangan Engkau angkat daripada kami cobaan-cobaan dan ujian-ujian kami. Karena itu yang Kau dapatkan pahala pada kami. Tapi jadikan kami kuat dalam memikulnya ya Allah. Dan jadikan kami bersama-sama dalam memikulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, jadikan semua di dunia bermanfaat bagi kami dan juga di akhirat bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap orang yang dengar, customer Haji Igun, semua jadi orang baik. Amin. Karena namanya baik itu pasti berprosesnya bareng-bareng. Amin, insya Allah. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh customer butik Haji Igun. Pertama, saya sama Pam-Pam nggak pernah terfikirkan untuk punya podcast seseru ini, semenarik ini, bisa dicintai, bisa ditonton, bisa menjadikan obrolan buat orang-orang yang ada di luaran sana. Dan tanpa terasa besok kita memasuki tahun yang baru, dan alhamdulillah butik Haji Igun insya Allah bisa menjadi tontonan dan tuntunan buat teman-teman semuanya ya Pam ya. Kita lumayan banyak episode yang sudah kita posting, yang sudah ditonton, dan semoga bintang-bintang yang selalu hadir pasti ada sisi positif dari bintang tamu yang setiap hadir di butik Haji Igun. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Selamat tahun baru, selamat berkumpul dengan keluarga. Dan kita ada oleh-oleh ya. Kita ada oleh-oleh. Kita oleh-oleh. Iya, ini kan udah dibuka. Ini buat keluarga Ustadz. Spesial buat Ustadz. Bismillah. Terima kasih Dilan Sereal. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Kita semangat untuk tahun depan. Ustadz, terima kasih banyak. Customer, terima kasih banyak. Jangan lupa buat kalian yang belum sempat subscribe, like, dan juga komen, silakan komen sebanyak-banyaknya ya. Tonton semua tayangan-tayangan dari Comic 8 Revolution pastinya. Dan sekali lagi selamat tahun baru. Sampai ketemu lagi di tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.